Oke ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Di sini kami kelompok satu akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pusat laba pada PT Pacific Medan Industri dan PT PLN Persero. Sebelum memulai presentasi pada malam ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok satu. Yang pertama adalah saya sendiri, Budi Irawan. Lalu selanjutnya ada Ibu Reska Riandawe, ya. Selanjutnya ada Mas Abner Arsinal Pinem, ya. Selanjutnya Pak Zefrian dan yang kelima adalah Pak Waskito Andi Utomo, ya. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nanti pendahuluan ini di dalamnya ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan makalah dan manfaat makalah. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dulu ya. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu sistem pengendalian yang digunakan oleh perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dari pusat-pusat tanggung jawab dalam perusahaan. Nah, pusat-pusat tanggung jawab itu adalah pusat laba, ada pusat pendapatan, ada pusat biaya, dan pusat investasi. Penerapan dan kami akan meneliti atau jurnal dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban PT Pacific Medan Industri dan PT PLN Persero, yang mana jurnal ini nanti akan bisa memberikan wawasan yang menarik mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia mengelola anggarannya dan penilaian kinerja manajer, terutama dalam kaitannya untuk pencapaian laba. Next. Nah, di sini saya akan jelaskan rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pacific Medan Industri dan PT PLN Persero. Nah, lalu yang selanjutnya adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target laba di PT Pacific Medan Industri PTN Persero. Nanti di sini akan jelaskan ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana penilaian kinerja manajer pusat laba di kedua perusahaan tersebut. Dan nanti ini akan diukur adalah kinerja atau laba dari perusahaan tersebut. Next. Nah, tujuan makalah. Tujuan makalahnya kami ada tiga. Yang pertama adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pacific Medan Industri dan PT PLN Persero. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyimpangan antara anggaran dan realisasi laba di kedua perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah menganalisis penilaian kinerja manajer pusat laba perusahaan berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan rasio keuangan yang ada di kedua perusahaan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat makalah. Yang pertama adalah bagi perusahaan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan pentingnya pengendalian kinerja untuk mencapai target laba. Yang kedua adalah bagi akademisi. Bagi akademisi bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban di berbagai jenis perusahaan. Selanjutnya yang terakhir adalah bagi pembaca umum. Bagi pembaca umum akan mampu memberikan wawasan mengenai praktik akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan oleh perusahaan besar di Indonesia dalam mengelola kinerja manajer dan pencapaian laba. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Nanti tinjauan pustaka akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah pusat pertanggungjawaban. Bagian kedua adalah jenis pertanggungjawaban. Bagian ketiga adalah pusat pertanggungjawaban PT PMI. Dan setelahnya nanti ada pusat pertanggungjawaban PT PLN dan yang terakhir adalah perbedaan pusat pertanggungjawaban. Next.
Sebelumnya ini saya akan jelaskan dulu tentang pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah yang di dalamnya ada cost center, ada atau pusat biaya, ada revenue center atau pusat pendapatan, ada profit center atau pusat laba, dan yang terakhir adalah investment center. Bagi dari organisasi atau perusahaan yang memiliki pertanggungjawaban terhadap kinerja tertentu, baik pendapatan, biaya, laba, dan investasi. Fungsinya adalah alat manajer untuk mengukur dan mengontrol aktivitas yang terjadi dalam unit mereka dan dasar dalam penilaian kinerja. Selanjutnya adalah memiliki otonomi pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Pusat pertanggungjawaban penting untuk pengelolaan keuangan perusahaan. Next. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan tentang jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jenis pusat pertanggungjawaban pertama adalah pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah unit atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan. Jadi fokus dari pusat pendapatan ini adalah fokusnya di laba saja. Dia tidak bertanggung jawab untuk biaya. Contohnya adalah departemen marketing atau pemasaran ya. Dia hanya berfokus bagaimana bisa mendapatkan pendapatan atau penjualan. Selanjutnya adalah pusat biaya. Pusat biaya adalah unit atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan biaya. Nah, jadi sama seperti pusat pendapatan tadi, pusat biaya juga hanya berfokus pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, bagaimana bisa lebih efisien gitu ya. Lalu selanjutnya adalah pusat laba. Nah, ini pusat laba adalah unit atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Nanti ini di sini adalah, nah nanti untuk dua perusahaan ini akan fokus di pusat pertanggungjawaban atau pusat laba. Selanjutnya adalah pusat investasi. Pusat investasi pusat adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap pendapatan, biaya, dan laba, tetapi juga terhadap keputusan investasi, gitu ya. Nah, biasanya untuk mengukur investasinya ini efektif atau tidak, banyak perusahaan menggunakan rasio analisa ROI ya, ROI. Jadi membagi pendapatan pendapatan netonya dibagi dengan investasinya. Jadi berapa persen kalau nilainya besar atau nilainya di atas standar standar industri, maka bisa dibilang bahwa investasi dari perusahaan tersebut berjalan dengan baik gitu ya. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Ibu Reska Riandawe. Kepada Ibu Reska, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan sudah diberikan oleh Pak Budi. Saya izin untuk melanjutkan materi ya Bapak Ibu ya, tinjauan pustaka selanjutnya. Sebenarnya tadi sudah cukup dibahas secara garis besar oleh Pak Budi ya. Nanti saya akan menjelaskan lebih detailnya ya untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban yang ada 4 itu tadi. Jadi, seperti tadi sudah disampaikan ya, pusat pendapatan itu apa? Yaitu unit dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan. Nah, fokus utama dari pusat pendapatan ini adalah mencapai target penjualan atau pendapatan tanpa memperhatikan biaya. Jadi yang difokuskan adalah pendapatannya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tanpa perlu memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Nah, pusat pendapatan ini berperan penting dalam mencapai target keuangan perusahaan melalui kegiatan pemasaran, penjualan produk atau jasa, sehingga harus berfokus pada efisiensi pencapaian pendapatan, misalnya dengan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif, sehingga semakin banyak penjualan, seperti itu. Nah, evaluasi yang biasanya dilakukan atas pusat pendapatan ini adalah apakah pusat pendapatan ini sudah melampaui dari target pendapatan yang sudah ditentukan sebelumnya atau belum gitu. Tadi sudah disebutkan contoh pusat pendapatan ini adalah unit pemasaran ya Bapak Ibu ya. Seperti itu.
Lalu untuk selanjutnya adalah pusat biaya. Pusat biaya itu apa? Yaitu unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan biaya, tapi tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap pendapatan atau laba. Nah, kalau pusat biaya justru kebalikannya. Dia fokus untuk mengendalikan biaya, mengelola dan mengendalikan biaya agar tetap berada dalam batas anggaran yang sudah ditetapkan. Kalau tadi kan pusat pendapatan tanpa memperhatikan biaya, kalau yang ini justru harus fokus memperhatikan biaya seperti itu, agar tidak lebih dari anggaran. Nah, pusat biaya ini biasanya terdapat pada fungsi-fungsi pendukung, misalnya administrasi, sumber daya manusia, kemudian keuangan, atau fasilitas-fasilitas lainnya di perusahaan. Nah, evaluasi apa yang dilakukan atas pusat biaya? Nah, biasanya dilakukan dengan membandingkan biaya aktual yang sebenarnya dikeluarkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi, dua fokusnya adalah biaya dan juga anggaran kalau untuk pusat biaya ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah pusat laba. Nah, apa itu pusat laba? Adalah unit dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Nah, fokusnya itu adalah memaksimalkan pendapatan sebesar-besarnya dengan biaya seminimum seminimum mungkin. Jadi memaksimalkan laba yaitu dengan pendapatan yang paling sebesar sebesar-besarnya dan biaya seminimum mungkin untuk yang pusat laba ini. Pusat laba ini sering ditemukan pada unit bisnis yang memiliki kewenangan untuk menetapkan harga, mengelola biaya, merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran, misalnya divisi produksi ya, yang bertanggung jawab untuk memproduksi produk tertentu. Nah, ini bisa dianggap sebagai pusat laba, seperti itu. Kemudian apa yang dievaluasi dari pusat laba ini? Yaitu tentu saja kemampuannya untuk menghasilkan laba ya, yang tercermin dari selisih antara pendapatan dari unit pusat laba tersebut dan biaya yang sudah dikeluarkan, seperti itu. Jadi evaluasinya adalah selisihnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pusat investasi. Apa itu pusat investasi? Yaitu unit dalam organisasi yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap pendapatan, biaya, dan laba, tapi juga terhadap keputusan investasi. Nah, manajer pusat investasi ini memiliki kewenangan untuk membuat investasi ya, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan nilai tambah yang seoptimal mungkin bagi kebutuhan pertumbuhan dan juga perkembangan perusahaan. Nah, pusat investasi ini tentunya berada di unit yang memiliki aset yang besar ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga bertanggung jawab atas investasi itu sendiri serta pengembalian atau return yang dihasilkan dari investasi tersebut. Nah, kalau apa saja yang dievaluasi di pusat kinerja investasi ini, yaitu ukuran dengan menggunakan suatu ukuran yang disebut return on investment atau ROI, atau ada istilah lainnya yaitu economic value added atau EVA ya. Tadi sudah juga disebutkan oleh Pak Budi ya. Jadi rumusnya adalah laba bersih ya atau keuntungan bersih, kemudian dibagi dengan investment awal gitu. Jadi dan kemudian dikalikan persennya 100%. Jadi semakin baik ya, semakin besar laba bersihnya berarti ROI-nya semakin besar. Jadi kinerja pusat investasi ini berarti semakin baik seperti itu. Jadi pengembaliannya itu baik dari investasi yang sudah dilakukan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya, 4 pusat pertanggungjawaban ya. Nah, kemudian selanjutnya apa perbedaan antara masing-masing pusat pertanggungjawaban. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau pusat pendapatan itu fokusnya itu untuk mencapai target pendapatan atau penjualan tanpa memperhitungkan biaya. Kemudian kalau pusat biaya itu fokus untuk pengendalian biaya agar tidak lebih dari anggaran. Jadi dia tidak memperhitungkan pendapatan. Jadi fokusnya ke biaya dan anggaran. Kemudian kalau pusat laba itu fokusnya ke pendapatan dan biaya. Jadi bagaimana mendapatkan pendapatan sebanyak mungkin dengan biaya seminimum mungkin sehingga labanya optimal bagi perusahaan. Nah, kemudian kalau pusat investasi itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya dan laba, tapi juga pengelolaan investasi itu sendiri
bagaimana caranya agar bisa mendapatkan return atau pengembalian yang maksimal dari investasi yang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, terakhir adalah manfaat ya atau apa sih pentingnya pusat pertanggungjawaban ini di dalam manajemen keuangan suatu perusahaan. Jadi dengan membagi-bagi perusahaan itu ke unit-unit tadi ya, keempat unit itu yang memiliki tanggung jawab berbeda-beda dan spesifik ya, yaitu unit pendapatan, unit biaya, unit laba, unit investasi, maka manajemen itu lebih mudah untuk melakukan pemantauan ya. Jadi manajer lebih mudah untuk memonitoring dan juga mengambil keputusan karena ya dia bertanggung jawab atas unit masing-masing seperti itu. Jadi tidak secara keseluruhan. Nah, kemudian selain itu pusat pertanggungjawaban juga memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan ya. Kemudian juga memungkinkan untuk identifikasi masalah secara lebih spesifik karena lingkupnya lebih kecil seperti itu dan juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan di masing-masing unit. Kemudian juga masing-masing unit bebas untuk berinovasi dan juga berkreasi bagaimana untuk memaksimalkan kinerja unit masing-masing gitu dengan diberikan pembagian masing-masing unit. Lah, itulah pentingnya pusat pertanggungjawaban ya, Bapak Ibu dan teman-teman dalam manajemen keuangan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pak Jeffrey Han ya yang akan membahas mengenai langsung ke fokus kasus kita yaitu PT Pasifik Medan Industri dan juga PT PLN. Kepada Pak Jeffrey Han dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang penerapan akuntansi pertanggungan jawab pada PT Pasifik Medan Industri dan pada PT PLN Persero. Pertama-tama, kita akan melihat dulu penerapan akuntansi pertanggungan jawab pada PT Pasifik Medan Industri. Berdasarkan jurnal yang telah kami lihat, di PT Pasifik Medan Industri telah melakukan pengkodean rekening yang tepat pada setiap pusat pertanggungan jawab yang ada, dengan menggunakan sistem kode kelompok atau group coding system yang membantu dalam menghasilkan informasi pertanggungjawaban yang jelas dan memadai. Sistem ini memungkinkan terciptanya hubungan yang jelas antara biaya yang terjadi dengan pusat pertanggungjawab yang ada di perusahaan. Laporan yang pertanggungan jawab yang disusun oleh setiap manajer pusat laba perusahaan juga telah mencerminkan hasil yang dapat diandalkan untuk menilai kinerja manajer-manajer tersebut. Namun, pada penerapan akuntansi pertanggungjawab pada Pasifik Medan Industri juga masih mengalami kendala, yaitu masih terdapat selisih yang cukup besar antara anggaran laba dan realisasi laba, yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi pertanggungan jawab yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam mengontrol dan merencanakan perolehan laba perusahaan secara optimal. Yang kedua adalah kurangnya sistem reward and punishment yang mengakibatkan demotivasi atau penurunan motivasi bagi para manajer untuk meningkatkan kinerjanya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pencapaian laba perusahaan. Kemudian, penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT PLN Persero telah melakukan penerapan akuntansi yang cukup baik. Seperti kita tahu, PT PLN Persero adalah BUMN yang struktur organisasinya sudah jelas, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab yang sesuai pada setiap level manajemen, sehingga mencerminkan adanya pengelolaan yang efisien dalam perusahaan. Penyusunan anggaran di PT PLN Persero juga telah dilakukan dengan pendekatan top-down, di mana setiap masing-masing pusat pertanggungjawaban menetapkan anggaran mereka sendiri. Klasifikasi kode rekening yang diterapkan oleh PT PLN Persero juga telah memadai. Pada PLN Persero, setiap biaya yang dikeluarkan dicatat pada setiap tingkatan manajemen dan diberikan kode sesuai dengan struktur organisasi perusahaan, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap biaya yang dikeluarkan, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Laporan pertanggungjawaban yang disusun juga dapat diandalkan dalam menilai kinerja manajer. Laporan ini mencakup perbandingan antara anggaran
dan realisasi yang membantu manajemen dalam mengevaluasi pencapaian kinerja. Namun, penerapan akuntansi pertanggungan jawab pada PT PLN Persero juga mengalami kendala. Yang pertama adalah masih diperlukannya penambahan manajer untuk memimpin pusat pertanggungan jawab yang lebih banyak. Seperti kita ketahui, saat ini perkembangan teknologi dan bisnis sangat pesat sehingga butuh lebih banyak penambahan manajer dalam memimpin pusat-pusat pertanggungan jawab untuk perusahaan sekelas PT PLN Persero. Yang kemudian ada juga yang kedua adalah terdapat kelemahan dalam pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Sehingga dengan tidak adanya pemisahan yang jelas antara kedua biaya tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam pengendalian biaya dan evaluasi kinerja pusat pertanggungan jawab. Perbedaan penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pasifik Medan dan Industri dan PT PLN Persero adalah satu, dalam pengendalian biaya, PT Pasifik Medan Industri mengalami masalah besar dalam pengendalian biaya yang menyebabkan selisih merugikan yang signifikan antara anggaran dan realisasi laba. Sedangkan di PT PLN Persero, meskipun pada saat mengalami penurunan profitabilitas atau keuntungan, pengelolaan biaya pokok penjualan berhasil lebih baik dengan adanya peningkatan gross profit margin. Ini menunjukkan bahwa PT PLN Persero lebih mampu mengelola biaya operasionalnya meski terdapat beberapa tantangan. Kemudian sistem reward and punishment. PT Pasifik Medan Industri belum menerapkan sistem reward and punishment secara maksimal yang mengurangi motivasi manajer dalam meningkatkan kinerja sehingga berakibat kepada performa perusahaan. Di PT PLN Persero, meskipun tidak dijelaskan secara mendetail mengenai sistem reward and punishment, pengukuran kinerja manajer dilakukan secara lebih terstruktur melalui laporan kinerja anggaran dan rasio-rasio profitabilitas yang jelas. Kemudian dari segi keterkaitan anggaran dengan kinerja. Kedua perusahaan memiliki anggaran yang disusun dengan pendekatan yang terstruktur. Namun, PT Pasifik Medan Industri mengalami kesulitan dalam memprediksi pendapatan dan biaya secara akurat, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi laba. Di sisi lain, PT PLN Persero berhasil mempertahankan pengendalian biaya meskipun terjadi penurunan laba bersih. Kemudian sampailah kita kepada bagian penutup, yaitu kesimpulan dan saran perbaikan. Hal ini akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bapak Abner Pinem. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penutup. Pada bagian penutup, saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran perbaikan. Untuk kesimpulan, pertama terkait dengan kendala pengendalian biaya di PT Pasifik Medan Industri. Kendala ini tercermin dari selisih merugikan antara anggaran dan realisasi laba, yang PT Pasifik Medan Industri mengalami kesulitan yang signifikan dalam pengendalian biaya, sehingga menyebabkan penurunan penjualan dan kenaikan biaya operasional yang tidak terduga, karena sistem akuntansi pertanggungjawaban belum cukup efektif untuk memprediksi dan mengendalikan biaya serta pendapatan secara optimal. Yang kedua, terdapat perbedaan dalam penerapan sistem reward dan punishment pada kedua perusahaan ini. Yang pertama itu, pada PT Pasifik Medan Industri, belum terdapat sistem reward dan punishment yang memadai untuk manajer pusat laba, sehingga manajer akan mengalami motivasi yang lebih rendah atau demotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga pada gilirannya akan berpengaruh kepada laba perusahaan. Yang kedua, pada PT PLN Persero, mungkin karena PT PLN Persero yang lebih besar bentuknya, sehingga lebih terstruktur dalam melakukan pengukuran kinerja melalui laporan pertanggungjawaban dan rasio-rasio profitabilitas. Meskipun tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana bentuk penghargaan dan sanksi yang diterapkan pada PT PLN Persero. Yang ketiga, terkait dengan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali di PT PLN Persero. PT PLN Persero telah melakukan penganggaran dengan baik,
Tetapi masih ada kendala, yaitu pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali yang masih belum jelas. Meskipun demikian, dari kinerjanya, perusahaan ini menunjukkan hasil yang lebih baik dalam pengelolaan biaya pokok penjualan dan memiliki rasio profitabilitas yang lebih baik, walaupun terdapat penurunan pada rasio operating profit margin dan net profit margin. Berikutnya, saran perbaikan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pasifik Medan Industri dan PT PLN Persero. Yang pertama itu terkait sistem pengendalian biaya di PT Pasifik Medan Industri. PT Pasifik Medan Industri perlu memperbaiki sistem perencanaan dan pengendalian biaya untuk mengurangi selisih yang besar antara anggaran dan realisasi laba. Langkah yang dapat menjadi opsi untuk diambil adalah melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pendapatan, serta perusahaan juga dapat membuka opsi untuk meningkatkan akurasi proyeksi anggaran dengan mempertimbangkan variabel eksternal yang kiranya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua, penguatan sistem reward dan punishment di PT Pasifik Medan Industri. Perusahaan baiknya mengimplementasikan sistem reward dan punishment yang lebih tegas untuk meningkatkan motivasi manajer pusat laba. Penghargaan dan hukum yang jelas akan membuat struktur manajer untuk bekerja menjadi lebih baik dan bertanggung jawab terkait tugas dan fungsinya, sehingga akan mempengaruhi pengelolaan anggaran dan kinerja perusahaan, sehingga menciptakan budaya kinerja yang lebih baik. Yang terakhir itu terkait dengan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali di PT PLN Persero. PT PLN Persero harus memperjelas pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali dalam laporan pertanggungjawabannya. Pemisahan yang jelas akan membantu dalam evaluasi kinerja manajer dan pengendalian biaya yang lebih efektif. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pengambilan keputusan untuk perbaikan keuangan perusahaan ke depannya. Dari materi di atas, kiranya materi yang kami sampaikan dapat menjadi gambaran bagi kita dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pada dua perusahaan yang cukup besar. Demikian materi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.